Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Ita. Iya, bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sudah makan kalian? Iya, ya. Pada kesempatan kali ini kita memasuki materi yang ketiga, yaitu sedekah. Kalian pernah nggak melakukan sedekah? Iya, pernah. Iya, ketika kalian setelah bersedekah, apakah kalian ngomong sama temannya? Enggak ya, iya. Ya, langsung saja. Kita masuk ke materi sedekah. Apa itu pengertian sedekah? Menurut bahasa, berasal dari kata Arab, yaitu sadakoh, yang berarti pemberian atau derma. Menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain yang hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dasar atau dalil dari sedekah itu adalah surah Al-Baqarah ayat 294. Ayo kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mathalahu kamathali soffanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw walidihi sholihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggalkan dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Ketentuan dari sedekah. Yang pertama, hukum. Hukum dari sedekah adalah sunnah mu'akkad. Apa itu sunnah mu'akkad? Iya, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Rukun dari sedekah. Yang pertama, orang yang memberi sedekah, orang yang diberikan sedekah. Yang kedua, syaratnya berhak memilikinya, barang atau lainnya yang diberikan. Ijab dan qabul, itu adalah rukun dari sedekah. Sekarang syarat dari sedekah ada 3. Yang pertama, orang yang mau bersedekah itu memiliki harta yang akan dimentasarufkannya. Yang kedua, barang tersebut dapat dijual. Yang ketiga, sama bisa menerima ijab dan qabul. Macam-macam sedekah, ada sedekah wajib, sedekah haram, sedekah sunnah,
dan sedekah mubah. Apa itu sedekah wajib? Sedekah wajib adalah sedekah yang harus dibayarkan. Contohnya, iya zakat, fidyah, mahar, dan kafarat. Sedangkan yang hukumnya haram yaitu sedekah dengan larangan. Contohnya, dengan barang haram atau barang najis. Yang ketiga, sedekah sunnah yaitu sedekah yang mendapatkan pahala. Contohnya, wakaf, amal jariah. Nah, itu adalah yang tidak akan putus amalnya ketika orang telah meninggal. Yang keempat, sedekah mubah, yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan dan juga boleh tidak dilakukan. Contohnya apa? Hadiah dan hibah. Sekarang bentuk dari sedekah itu apa? Ada sedekah harta. Contohnya apa? Memberikan uang, memberikan makanan, memberikan pakaian, dan memberikan barang-barang yang masih bisa digunakan oleh orang lain atau kepada pengemis, korban bencana alam, atau orang-orang yang habis kena musibah. Yang kedua, sedekah sikap atau perbuatan seperti tersenyum. Kalian tersenyum saja sudah termasuk dengan sedekah. Menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan. Seperti seandainya kalian lagi jalan, di tengah-tengah ada batu, ada duri, daripada mengenai orang lain, kalian ambil, kalian buang, itu termasuk dengan sedekah. Yang ketiga, sedekah lisan, seperti berbicara yang sopan, mengucapkan salam, mengarahkan hal-hal yang mengucapkan yang baik atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang keempat, sedekah pikiran seperti mengajak kebaikan, mengarahkan ke hal-hal yang menuju yang lebih baik. Berbagi ilmu pengetahuan kalian. Oh, ada adik kelas kamu yang belum bisa ini, belum bisa matematika, belum bisa membaca. Kalian bisa membantunya. Yang terakhir, sedekah dengan tenaga seperti membantu membangun madrasah, membantu membangun pondok pesantren, membantu membangun masjid, membangun musola, atau membangun jalan raya. Terus bagaimana tata cara memberikan sedekah? Iya, sedekah itu bisa berupa barang atau harta. Yang pertama bagaimana? Yang pertama diprioritaskan ke keluarga terdekat. Pertama kita yang diprioritaskan adalah keluarga terdekat dulu. Setelah itu saudara terdekat. Kemudian anak-anak yatim. Kemudian yang keempat tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Yang kelima sahabat atau teman kita. Yang keenam ibnu sabil. Nah, itulah tata cara kita melakukan sedekah. Sekarang orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah itu siapa coba? Yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Orang yang mempunyai harta lebih harus dia bersedekah. Yang kedua, ketika bersedekah harus berikhlas karena Allah. Niatnya hanya karena Allah. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebutkan sedekah atau infaknya yang telah diperbuatnya. Tidak usah ngomong-ngomong ke orang lain kalau kita habis sedekah. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Ya, itulah materi yang bisa Bu Ita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengambil ilmunya. Tetap jaga kesehatan, semangat, dan tetap belajar. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.